Yang naik itu apa? Sakit lututnya mau kontrol. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau pernah berkata, setiap orang yang mahu mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Aku sekarang mahu menemani Engkau dalam jalan salib ini, supaya aku dapat menyatukan diriku dengan Engkau dalam menerima kehendak Allah, dalam segala percobaan dan kesukaranku, menanggungnya dengan sabar demi penebusan dosa-dosaku. Kami menyembahkan sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Bunda Yesus, bukan cinta. Hukum mati. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus, berikan kita teladan dalam menebus bangsa manusia dengan melalui penderitaan dan kematiannya untuk memperolehi kebangkitannya yang mulia. Yesus tidak bersalah, namun dia telah dihukum mati. Dia tahu itu adalah kehendak Allah. Dengan demikian, dia menerimanya dengan rela. Tuhan Yesus, karena menyelamatkan aku, Engkau menerima dengan rela hukuman yang tidak adil. Aku seringkali merasa ragu, bohong dan mengkritik dalam pikiranku, dan yang demikian melukai orang lain. Aku mohon maaf karena dosa-dosaku, dan sekarang aku berazam untuk mengikuti teladanmu. Jangan biarkan aku menghakimi orang lain dengan tidak adil lagi. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Hatinya berkeluh kesah, hancur luluh rasa hati.
memikul salibnya menuju Bukit Kalvari. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Setelah menyisah Yesus, serdadu-serdadu memakutai dia dengan duri, menanggalkan jubah ungu daripadanya dan mengenakan pula jubahnya kepadanya dan kemudian membawa dia keluar untuk disalibkan. Tuhan Yesus, Engkau menanggung penderitaan dan memikul salib karena aku dan kami itu. Aku sering mengeluh dan putus asa dalam perjalananku. Engkau berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Berikanlah aku rahmat untuk bersabar dan untuk menerima kesusahan yang itu. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Betapa hebat derita, karena Putra Allah. Oleh para pengawal sehingga dia jatuh buat pertama kalinya. Tuhan Yesus, Engkau dengan rela menanggung penderitaan-Mu untuk menyelamatkan aku dari rasa. Alangkah sedih hatinya memandang siksa yang Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bonda Maria berdiri di tepi jalan untuk menanti anaknya melintasi di situ. Semasa Yesus melintas, mereka bertemu muka. Bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu dan anak pada ketika itu. Ia merupakan satu pertemuan yang menyakiti, seperti pedang menyusuki hati mereka. Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan aku, Engkau menjadikan ibumu yang tak bersalah menderita juga. Engkau maukannya menjadi seperti Engkau di dalam penderitaan. Dengan menyerahkan dirinya kepada Allah, aku sekarang berusaha untuk mengikuti teladannya, untuk mengikutimu dalam kegembiraan dan juga dalam penderitaan juga. Oh Bonda yang berduka cita, Doakanlah kami. siapa yang tidak terharu?
Perhentian kelima, Yesus dibantu oleh Simon dari Sirena. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Serdadu-serdadu yang melihat Yesus begitu lemah dan tidak dapat memikul salib tersebut ke tempat penyaliban. Mereka memaksa Simon dari Sirena untuk memikul salib tersebut di belakang Yesus. Tuhan Yesus, betapa baiknya jika aku yang berada di tempat saya membantu Engkau untuk memikul salib. Tetapi Engkau berkata, barang siapa membantu jiran-jirannya, ia membantu aku. Barang siapa membalas kasihan terhadap orang lain, ia membalas kasihan terhadapku. Barang siapa mengasihi orang lain, ia mengasihi aku. Dari sekarang, aku berazam untuk mengasihi semua orang dengan sepenuh hatiku. Bapa kami yang ada di surga, ampunilah dosa-dosa kami. Sebab kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Betapa sedih hatinya melihat tak dihibur Bapaknya. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Seorang perempuan yang bernama Veronica melihat Yesus begitu berpeluh dan berdarah. Dia menyapu muka Yesus dengan sehelai kain, dan sebagai balasannya, Veronica mendapat muka Tuhan tergambar di kainnya. Tuhan Yesus, kemurahan hati Veronica sungguh menyenangkan Engkau, sehingga Engkau memberikan dia muka sucimu tergambar di kainnya. Aku sekarang berazam untuk menyenangkan hatimu dengan sentiasa menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang kurang berbuat baik. Hati Yesus yang penuh kasih, Kasihanilah kami. hai bundaku yang Perhentian ketujuh, Yesus jatuh yang kedua kali. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Semasa Yesus mendaki gunung Kalvari, karena jalan yang tidak rata dan dia semakin letih, dia terjatuh buat kedua kalinya di bawah bebanan salib. Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan aku, Engkau mendarahkan dirimu jatuh di bawah beban salib. Dari sekarang, aku akan berusaha untuk menyembuhimu dengan memikul salibku sendiri dalam segala kesusahan dan kesedihan. Aku mau mengikutimu karena Engkau adalah terang kehidupan. Yesus terang dunia yang sebenar. Kasihanilah kami. Nyalakan dalam hati. Menembus dunia. Semasa Yesus melintasi kota, ramai wanita bersimpati dengan dia.
Mereka menangis dan menepuk dada mereka. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis dan meratapi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tuhan Yesus, aku menyesal atas dosa-dosaku, karena Engkau yang menyebabkan penderitaan dan kematianmu. Bantulah aku dan semua orang yang kukasihi untuk menuruti perintahmu dan untuk tidak akan menyakitkan hati. Yesus yang Maha Adil, Kasihanilah kami. cantumkannya Bunda suci, bukan Yesus yang berdarah dalam tubuh hati. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Apabila Yesus sudah menghampiri tempat penyaliban, dia benar-benar tidak berdaya lagi. Luka-lukanya menyakiti seluruh tubuhnya, menyebabkan dia sukar untuk meneruskan perjalanan. Oleh itu, juru selamat kita jatuh lagi. Yesus Maha Pengasih dan Penyayang. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Sesampai di bukit Golgota, serdadu-serdadu membantu Yesus meletakkan salib, lalu menanggalkan pakaiannya. Mereka membahagi-bahagikan ia dengan membuang undi untuk menentukan bahagian masing-masing. Mereka kemudian memasukkan tangannya dan kakinya. Tuhan Yesus, aku menyadari betapa besarnya penderitaan dan kehinaan. Apabila sekali-sekali meninggalkan pakaianmu, bantulah aku untuk memahami segala Tuhan ada pada diriku, untuk tidak menjadi hidupnya orang lain yang membawa kehancuran hidupku. Dari segala kejahatan, Bebaskanlah kami, oh Yesus. sekarang aku pun rela tahan susah demi Yesus. Aku di kayu salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau.
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Serdadu-serdadu memakukan paku yang besar melalui tangan dan kaki Yesus ke kayu salib. Kemudian mereka berdiri dengan acuh tak acuh, sementara yang lain melihat sambil memperolok-olokkan Yesus yang menderita dan bermurah darah di salib. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kemuliaan kami, sementara paku-paku yang mengerikan menembusi daging dan tulang. Aku berduka cita dan menyesal atas dosa-dosa. Aku bertobat untuk tidak berbuat dosa lagi. Aku mau mengasihi, selalu dan melakukan perkara yang menyenangkan. Dari jerat kejahatan, Bebaskanlah kami, O Yesus. ingin perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tuhan Yesus, dengan kematian-Mu, Engkau telah menyembuhkan dosa dunia dengan memberikan pengharapan kepada manusia di masa lampau, sekarang dan di masa akan datang, untuk masuk ke dalam surga. Engkau telah mengalahkan kejahatan, dan Engkau akan berkuasa selama-lamanya. Aku bersyukur kepadamu, aku menyembah Engkau, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Yesus Raja segala bangsa. Kasihanilah kami. Bunda perawat tersuci, perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepadamu, ya Yesus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Murid-murid Yesus setelah mendapat kebenaran dari Pilatus menurunkan Yesus dari salib. Mengapandinya dengan kain linan dan membubuhi dengan rempah-rempah. Menurut orang Yahudi tidak menguburkan mayat. Tuhan Yesus, Engkau pernah berkata, "Tiada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa untuk seorang siapa-siapa." Engkau telah memberikan nyawa-Mu untuk menyelamatkan aku. Sekiranya aku tidak mengasihi Engkau, aku adalah orang yang paling tidak mengenal budi. Oh Yesus, aku mau mengasihi Engkau selalu dengan lebih berhati terhadap rekan-rekanku.
kita kami. Oke, mana? Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu ya Yesus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Malam itu, datanglah seorang kaya dari Arimatia yang bernama Yosef yang mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, maka pergilah ia. Yesus pun yang dimakamkan, Engkau telah mengalahkan kematian, dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari antara orang-orang mati. Ini membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian, dan Engkau memiliki kuasa penuh di surga dan di bumi. Aku akan tetap mempercayai dengan ajaranmu hingga akhir hayatku. Yesus Putra Allah Bapa, Kasihanilah kami. semoga darah penebus dari rasa bisu. Terus kita menyanyi Yesus, Engkau telah disingkirkan dari umat manusia oleh manusia sendiri. Karena dosa-dosa manusia, Engkau dijatuhi hukuman mati. Padahal Engkau tidak pernah memaksa dan tidak pernah menipu dengan ucapan-ucapan-Mu. Tetapi setelah menderita sengsara, Engkau telah mengalami terang cahaya. Sedangkan kami hidup sedemikian rupa, agar hidup kami membawa kabar baik kepada seluruh dunia, bahwa kematian telah dikalahkan dan bahwa tiada tempat lagi bagi kesedihan, tangis dan ratap. Sebab Engkau hidup di tengah-tengah kami, Engkau hidup bersama Bapa, hidup selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, Bapa Di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan itu berakhirlah sebelum kita menyanyi berakhirlah doa jalan salib kita pada hari ini, dan doa yang terakhir itu adalah untuk Bapak Paus kita atau Pope Francis untuk kesehatannya. Dan dengan ini semoga berkat Tuhan bersama-sama dengan kita dan hubungannya dengan selamat, dengan naungannya juga pada keluarga kita yang berada di rumah dan semua orang di
dunia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, sir. Nah, kita sampai di sini sudah yang tempat tadi. Hai, Siska. Nanti kirim ya.